Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keperawatan dasar. Pada kesempatan kali ini, saya Iwan Purnawan akan menyampaikan pengantar dari keperawatan dasar yang akan membahas terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Perkuliahan kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait teori, konsep, dan aplikasi kebutuhan dasar manusia dari berbagai model keperawatan. Baik, yang pertama kita pahami dulu apa itu manusia. Manusia bisa dilihat dari dua sisi pandang, dua cara pandang. Yang pertama, manusia dipandang sebagai makhluk holistik, dan yang kedua, manusia bisa dipandang sebagai sebuah sistem. Sebagai makhluk holistik, maka manusia dianggap sebagai sebuah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu biologis atau fisikal, spiritual, psikologikal, dan sosial. Jadi manusia merupakan makhluk biologis, makhluk psikologis, spiritual, dan sosial. Keempat unsur ini saling mempengaruhi. Gangguan pada salah satu aspek akan mempengaruhi aspek yang lain. Dengan demikian, hal inilah yang mendasari bahwa penanganan pada pasien harus memperhatikan keseluruhan aspek dari manusia sebagai makhluk holistik, yaitu memperhatikan masalah fisik, masalah psikologis pasien, masalah spiritual, dan masalah sosial. Sedangkan manusia sebagai sistem, bahwa manusia juga terdiri dari beberapa subsistem. Di antaranya adalah adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Subsistem dari adaptif ini sendiri mengandung arti bahwa proses perubahan pada individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhan. Artinya, seorang manusia harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga dia bisa bertahan hidup, dan kemudian dia bisa terhindar dari dampak negatif akibat dari perubahan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, subsistem personal, artinya manusia memiliki proses persepsi dan proses bertumbuh kembang. Artinya mereka memiliki karakteristik yang khas yang bisa membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kemudian aspek interpersonal, di sini manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Ini tidak lain merupakan konsekuensi bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian, butuh interaksi dengan manusia yang lain, dan berkomunikasi di antara mereka saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah ikatan, baik itu masyarakat hingga negara. Nah, kemudian aspek yang sangat terkait dengan aspek interpersonal adalah sosial, di mana manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan di lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun secara luas di sebuah negara misalnya. Ini adalah beberapa tokoh yang mencetuskan teori terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada Maslow, Abraham Maslow, yang terkenal dengan teorinya Maslow Hierarchy of Needs. Jadi hierarki atau tingkatan kebutuhan manusia. Kemudian ada Imogen King dengan Goal Attainment Theory. Kemudian ada Martha E. Rogers dengan Unitary Human Being Theory. Ada Dorothea E. Johnson dengan Behavioral System Models. Ada Virginia Henderson dengan Nursing Need Theory. Jane Watson dengan Human Caring Theory, dan Sister Calista Roy dengan Adaptation Theory. Baik, kita bahas satu persatu gambaran terkait dengan teori-teori yang ada berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama,
kita lihat dari King, yaitu teori pencapaian tujuan, di mana menurut teori ini manusia sebagai makhluk yang berorientasi pada waktu, dia tidak akan terlepas dari 3 kejadian dalam hidupnya, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan orang lain dan selalu berinteraksi satu sama yang lain. Jadi memang sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dia bisa hidup sendiri karena mereka membutuhkan hubungan, ikatan dengan yang lain, seperti itu. Nah, King sendiri membagi 3 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan akan informasi kesehatan. Kemudian kebutuhan akan pencegahan penyakit dan kebutuhan akan perawatan jika dia mengalami sakit. Teori berikutnya adalah teori manusia sebagai unit atau Unitary Human Being Theory yang dikemukakan oleh Martha E. Rogers, di mana manusia merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Jadi dari sini kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sama persis meskipun kembar ya. Dan manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia sebagaimana disebutkan tadi di atas memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing, sehingga tidak ada manusia yang benar-benar sama. Dan ini menjadi dasar kemudian bagaimana kita memperlakukan pasien sesuai dengan karakter pasien tersebut. Artinya kita jangan menyamaratakan bahwa antara pasien satu dengan pasien yang lain itu sama saja. Karena bisa jadi penyakitnya sama, tapi keluhan yang muncul akan berbeda. Itu dipengaruhi oleh latar belakang dari kebudayaannya, kemudian latar belakang keluarga, nilai-nilai yang dia anut, kepercayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka seorang perawat harus peka terkait dari keunikan masing-masing individu tersebut. Berikutnya adalah Dorothy L. Johnson. Dia mengemukakan teori model sistem perilaku, di mana individu yang dipandang sebagai sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas. Jadi setiap perilaku yang ditampilkan oleh individu sebenarnya adalah dalam rangka untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas. Keseimbangan dan stabilitas ini mencerminkan kenyamanan dari individu tersebut, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal dirinya. Baik kemudian secara batiniahnya, di dalam dirinya dia mencoba untuk mencari keseimbangan dengan proses beradaptasi, menerima, dan lain sebagainya. Juga kemudian dia mencari keseimbangan dengan eksternal dia, baik kemudian tadi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, atau mungkin merubah lingkungannya itu sendiri supaya kemudian dia merasa nyaman di sana. Tergantung dari posisi dia saat itu. Nah, dengan demikian bahwa manusia memiliki keinginan untuk mengatur. Nah, mengatur itu artinya kalau dia memiliki kekuasaan gitu. Atau kemudian dia justru menyesuaikan diri di situ terhadap pengaruh yang terjadi. Jadi kalau kemudian dia posisinya di atas, dia mencoba untuk mengatur lingkungannya supaya dia bisa nyaman di sana. Atau kalau tidak, kalau kemudian dia di sana kedudukannya adalah atau kedudukannya lemah, supaya dia nyaman di sana, maka dia mencoba untuk menyesuaikan diri dengan suasana, entah itu mungkin perilaku, budaya, adat istiadat, dan sebagainya, sehingga kita bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Baik, kemudian Virginia Henderson ini membagi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan dasarnya menjadi 14 jenis. Yang pertama adalah kebutuhan bernapas normal, kemudian kebutuhan untuk makan dan minum secara adekuat, kebutuhan untuk eliminasi, ya, buang air besar, buang air kecil, kemudian kebutuhan bergerak dan mempertahankan postur tubuh,
kebutuhan tidur dan istirahat, kebutuhan untuk mempertahankan suhu tubuh, kebutuhan untuk berpakaian, kebutuhan terkait dengan kebersihan diri, kebutuhan untuk menghindari bahaya, kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial yang dimana dia tidak bisa hidup sendiri. Kemudian kebutuhan akan keimanan dan ketuhanan. Kemudian kebutuhan terkait dengan pekerjaan dan penghargaan atas pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian kebutuhan terkait dengan hiburan dan rekreasi, serta kebutuhan terkait dengan proses belajar dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan. Nah, ini 14 kebutuhan dasar berdasarkan Nursing Need Theory atau teori kebutuhan perawatan dari Virginia Henderson. Selanjutnya adalah Jane Watson yang menelurkan atau menghasilkan terkait dengan teori human caring atau teori kepedulian manusia, di mana teori ini membagi kebutuhan manusia ke dalam dua peringkat utama, yaitu lower order needs, jadi kebutuhan yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan lain, atau higher order needs atau sebuah kebutuhan yang dianggap lebih urgent, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan yang lain. Menurut teori ini bahwa pemenuhan kebutuhan yang tingkatannya lebih rendah tidak selalu membantu upaya kompleks manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Artinya untuk mencapai aktualisasi diri atau untuk melakukan aktualisasi diri, tidak mesti seseorang harus tercukupi atau terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar di bawahnya. Sebagai contoh, seseorang bisa jadi ingin berkontribusi secara luas dalam kegiatan kemanusiaan tanpa harus kemudian dia menunggu sejahtera secara ekonomi. Artinya meskipun dia tidak punya rumah, dia tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk menghasilkan uang dan kemudian fokus untuk membangun rumah, tapi bisa jadi dia lebih merasa puas ketika menggunakan uangnya tersebut untuk membantu orang lain. Nah, itu kan bagian dari aktualisasi diri, di mana dia merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya dan dia merasa berguna bagi orang lain. Nah, kemudian tiap kebutuhan dipandang dalam konteksnya terhadap kebutuhan lain dan semuanya dianggap penting. Artinya setiap kebutuhan itu akan dibanding-bandingkan dengan kebutuhannya lain. Hal ini adalah sebenarnya dalam menentukan prioritas, mana yang didahulukan, mana yang kemudian kita tunda, seperti itu. Dan mestinya setiap kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang penting gitu ya. Cuman kalau kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, sementara kita dihadapkan pada beberapa hal yang harus kita penuhi, maka kita harus bisa mencari prioritas mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Baik, kemudian adaptation theory ini dari Callista Roy, teori adaptasi, di mana di sini manusia sebagai individu dapat meningkatkan kesehatannya. Nah, ya, jadi seseorang akan dapat meningkatkan kesehatannya dengan dua cara. Yang pertama dengan mempertahankan perilaku yang adaptif. Perilaku adaptif ini perilaku yang mendukung seseorang untuk hidup sehat dan mengubah perilaku maladaptif. Contoh, misalnya seseorang supaya terhindar dari penyakit stroke atau hipertensi, maka dia akan mempertahankan perilaku adaptifnya. Misalkan dia suka olahraga, jogging secara teratur, maka bagaimana kemudian dia mempertahankan perilaku tersebut. Sementara kalau di samping jogging dia juga masih merokok, supaya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, bagaimana kemudian dia mengubah perilaku maladaptif tersebut dari merokok menjadi tidak merokok, atau mungkin bisa jadi dikurangi perlahan demi supaya tidak terlalu jeklek gitu ya. Karena merokok itu kalau sudah kecanduan dia tidak bisa lepas, begitu saja harus dikurangi pelan-pelan seperti itu sampai kemudian dia benar-benar lepas. Baik, itu ya. Jadi kunci menggapai kesehatan ini adalah mempertahankan perilaku adaptif dan mengubah perilaku adaptif menjadi perilaku adaptif. Itu intinya.
Nah, individu sebagai makhluk biopsikososio-spiritual merupakan satu kesatuan yang utuh, memiliki mekanisme coping untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, di sini makhluk biopsikososio-spiritual ini adalah konsep holistik, jadi memandang manusia sebagai makhluk holistik, dan mereka memiliki mekanisme coping untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan lingkungan, tapi kita kemudian bisa memodifikasi diri supaya menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu dengan cara berinteraksi dengan lingkungan. Bagaimana kemudian pada akhirnya kita bisa diterima dan merasa nyaman dengan lingkungan di mana kita berada. Hal ini sesuai sebenarnya dengan kata pepatah, di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan merasa nyaman di sana, karena kita tidak akan diterima oleh masyarakat yang memang sudah menetap di sana. Oke, itu teori adaptasi dari Sister Calista Roy. Nah, ini yang terakhir, ini yang kemudian akan kita bahas lebih mendalam, yaitu teori apa ini? Ini bukan teori adaptasi ya, maaf, salah ketik. Ini adalah teori tingkatan kebutuhan menurut Maslow. Ya, ini dicetuskan oleh Abraham Maslow, di mana kebutuhan manusia itu dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Yang paling dasar adalah physiological needs, jadi pemenuhan kebutuhan secara fisik, di mana di situ ada kebutuhan terkait dengan udara, air, makanan, kemudian tempat tinggal, tidur, berpakaian, dan reproduksi. Kemudian kebutuhan di atasnya ada safety needs, jadi kebutuhan terkait dengan keamanan secara pribadi ya. Kemudian pekerjaan, sumber daya, kesehatan, dan perumahan atau aset ya. Kemudian kebutuhan terkait dengan love and belonging, jadi kebutuhan terkait dengan cinta dan rasa memiliki. Di sini ada proses pertemanan, intimasi ya, jadi keintiman, kemudian keluarga, dan sense of connection, jadi perasaan terhubung satu dengan yang lain. Nah, di sini kan berarti kebutuhan untuk memiliki seseorang yang berarti bagi kita, pasangan, anak, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada esteem atau harga diri di sini. Jadi kebutuhan untuk menerima respect atau penghormatan dari orang lain. Kemudian kebutuhan akan harga diri ya, self esteem. Kemudian status, kemudian untuk dikenal orang, kekuatan dan kebebasan. Dan yang paling akhir, yang paling tinggi ini puncaknya adalah self actualization, di mana keinginan atau hasrat untuk menjadi sesuatu yang paling dibandingkan orang lain. Jadi sesuatu yang puncak dari keinginan dia, seperti itu. Baik, ini ya secara lebih detail lagi terkait dengan hierarki kebutuhan Maslow atau tingkatan kebutuhan manusia menurut Maslow. Baik, apa yang bisa kita lihat dari gambar di sini? Kita bayangkan jika gelandangan seperti ini, apa yang dia pikirkan? Kebutuhan apa yang dia inginkan pada saat ini? Kalau kita lihat, maka mereka makanan tidak mendapatkan jaminan, kemudian air juga demikian, tempat tinggal juga demikian. Maka rasanya kecil kemungkinan kalau dia pada saat kondisi ini memikirkan untuk memiliki di sini misalkan safety and security. Mungkin dia juga tidak terlalu berpikiran bagaimana bisa hidup sehat. Contohnya apa? Dia ketika akan memakan sesuatu, maka dia tidak berpikir lagi itu makanan sehat atau tidak, itu makanan basi atau tidak. Dia yang penting dapat makan, maka dia makan. Urusan nanti sakit, yang penting dia kenyang dulu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ketika kebutuhan fisiologinya tidak terpenuhi, maka kecil kemungkinan dia akan memikirkan kebutuhan yang lain terkait dengan keamanan. Misalnya dia ingin tidur
Kalau orang yang memiliki rumah, maka tidak mungkin dia akan tidur di emperan toko. Karena apa? Karena takut digigit ular, takut digigit anjing, atau takut dirampok. Tapi karena dia memang tidak memiliki rumah sendiri, maka yang penting ada tempat singgah, maka ada emperan toko dia pakai, mungkin juga di gubuk dan lain sebagainya, di mana di sana ada ancaman kedinginan, ada ancaman dari binatang buas dan lain sebagainya. Tapi karena memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi atau kebutuhan fisiologikalnya belum terpenuhi, maka dia akan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan di atasnya. Gitu kira-kira ya. Jadi di sini setelah memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu fisiologis, artinya ketika seluruh kebutuhan fisiologis terpenuhi, misalkan dia bernapas, saya bernapas sehat ya, kemudian makanan, air juga dapat, tempat tinggal juga dapat, rumah juga dapat, tidur juga nyaman, di kos-kosan lah gampangnya nih ya. Shelter itu kan tempat penginapan, entah itu milik sendiri atau mungkin nyawa. Nah, kalau itu sudah nyaman dan kita sudah memiliki itu, maka biasanya kita mulai memikirkan bagaimana makanan selanjutnya, kita mendapatkan makanan yang lebih sehat, lebih bergizi, dan kemudian bagaimana kalau tempat tinggalnya itu juga yang lebih baik. Seperti itu kira-kira ya. Jadi menurut teori ini seseorang akan memenuhi kebutuhan yang paling dasar dulu, baru dia kemudian lebih aware atau lebih pilih-pilih lagi untuk memenuhi kebutuhan yang di atasnya. Baik. Nah, hubungan keperawatan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa pentingnya gitu seorang perawat memahami konsep dari teori pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini? Ini adalah bisa dijadikan sebagai panduan dalam memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan psikologis serta sosial pasien sebenarnya. Karena ini terkait dengan manusia sebagai makhluk holistik. Dan pemahaman kita terkait dengan tingkatan kebutuhan manusia ini juga akan membantu menentukan kebutuhan prioritas pada pasien. Ya, jadi prioritas fisik, kebutuhan fisik, misalkan pemenuhan kebutuhan oksigen, kemudian cairan, elektrolit, sirkulasi darah, itu akan menjadi hal utama yang ditangani terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Dan di sini akan membantu menentukan kebutuhan prioritas pada pasien. Oke, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis dasar. Di sini kebutuhan terkait dengan pemenuhan oksigen, air dan cairan, makanan dan nutrisi, eliminasi, tidur dan istirahat, aktivitas dan latihan fisik, kepuasan seksual, dan pengaturan suhu. Baik, yang pertama adalah kebutuhan terkait dengan oksigen. Kita tahu bahwa oksigen merupakan kebutuhan yang paling dasar dan paling penting. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa hidup ketika dalam hitungan menit kita tidak mendapatkan asupan oksigen. Jadi dalam beberapa menit seseorang tidak mendapatkan oksigen, maka dia kemungkinan besar akan meninggal. Beberapa hal yang terkait dengan faktor yang bisa berpengaruh pada pemenuhan oksigen adalah bagaimana kondisi jalan nafas dan kemudian sirkulasi oksigen itu sendiri, ya. Terkait jalan nafas berarti apakah ada sumbatan di jalan nafasnya, kemudian bagaimana proses bernafasnya, apakah dia sesak dan lain sebagainya, atau juga terkait dengan sirkulasi darahnya yang kemudian itu berfungsi untuk membawa oksigen, mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Gangguan pada proses pernapasan dan sirkulasi darah ini akan berpengaruh terkait dengan pemenuhan kebutuhan oksigen di dalam tubuh manusia. Kemudian bagaimana peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan oksigen ini? Peran perawat adalah mengevaluasi status oksigenasi pasien, dan kalau membutuhkan maka dia bisa berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan oksigen, bantuan oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Beberapa kondisi yang mengganggu oksigenasi diantaranya adalah emfisema, yaitu gangguan yang terjadi akibat dari dilatasi alveolus sehingga banyak udara yang terjebak di dalam paru-paru, dan itu membuat proses pertukaran gas atau proses ventilasi menjadi terganggu.
di mana di udara banyak terjebak di sana. Kemudian ada asma, ya, merupakan gangguan di mana terjadi edem pada saluran bronkus, dan ini akan menghambat proses keluar masuknya udara ke paru-paru. Kemudian paralisis atau kelemahan otot, yang jelas ini berarti kan pada otot-otot pernapasan. Ini juga akan mengganggu karena seseorang menjadi sulit untuk bernapas karena adanya kelemahan pada otot-otot pernapasan. Kondisi seperti ini membutuhkan bantuan ventilator mekanik. Kemudian gangguan sirkulasi, yaitu gangguan sirkulasi darah. Salah satu contohnya adalah kondisi shock, di mana terjadi penurunan aliran darah ke seluruh tubuh, dan ini sangat berpengaruh terkait dengan distribusi oksigen. Daya angkut oksigen menurun karena adanya penurunan kecepatan sirkulasi darah. Selanjutnya adalah kebutuhan pemenuhan air dan cairan atau air dan elektrolit biasanya. Seseorang yang tidak mendapatkan asupan cairan atau air atau elektrolit dapat menyebabkan kematian dalam hitungan hari. Kebutuhan terkait dengan cairan itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan. Bila cuaca panas, maka akan cenderung meningkatkan kebutuhan. Jadi kebutuhannya semakin banyak, sementara kalau cuacanya dingin justru kebutuhannya menurun. Gangguan pemenuhan kebutuhan cairan bisa disebabkan karena penurunan kesadaran. Bagaimanapun orang yang tidak sadar susah untuk mengkonsumsi cairan, sehingga ini jelas memerlukan asupan cairan, misalkan melalui pemasangan infus dan lain sebagainya. Kemudian adanya gangguan menelan atau gangguan jiwa berat yang kemudian mempengaruhi bagaimana dia mengkonsumsi makanan. Organ yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan yang terutama adalah ginjal, ya, karena dia yang memang memproduksi urin, yang merupakan salah satu cara untuk mengeluarkan zat sisa supaya tidak menyebabkan keracunan pada tubuh manusia. Peran perawat di sini diantaranya adalah mengukur balance cairan, menimbang berat badan, dan mengobservasi infus cairan intravena. Kebutuhan nutrisi. Nutrisi yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan kematian dalam hitungan hari hingga minggu. Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi bisa disebabkan oleh pola makan yang buruk, bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak, atau terkait dengan makanan yang dikonsumsi. Kebanyakan junk food, hal itu akan menyebabkan berbagai gangguan pada organ pencernaan. Kemudian gangguan mengunyah dan menelan. Gangguan mengunyah misalnya giginya sakit atau pada lansia yang giginya ompong. Kemudian kemampuan menelan, mungkin ada kelemahan pada otot-otot esofagus sehingga membuat dia susah untuk melakukan gerakan peristaltik. Kemudian ada mual dan muntah, ini juga sangat berpengaruh karena akan memungkinkan sedikitnya asupan nutrisi. Kemudian menolak makan, entah itu karena gangguan psikologis atau mungkin protes dan lain sebagainya. Nah, kebalikannya adalah makan berlebihan. Jadi kalau menolak makan dia bisa kekurangan gizi, makan berlebihan juga bisa kelebihan nutrisi gitu ya. Dan itu tidak baik, sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang kekurangan. Bagaimana peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi ini? Yang pertama adalah membantu memberikan makan pasien. Entah itu memberikan langsung atau mengajari keluarga bagaimana cara memberikan makanan kepada pasien. Kemudian memantau jumlah kalori, terutama pada kondisi-kondisi tertentu di mana seorang pasien mengalami atau menjalani diet yang ketat terkait dengan penyakit yang dia derita. Kemudian menggunakan metode alternatif pemberian makanan yang tepat. Apakah
melalui enteral. Enteral itu berarti kan memberikan makanan melalui saluran pencernaan, entah itu makan secara langsung atau menggunakan NGT atau nasogastric tube ya, yang dimasukkan ke hidung dan kemudian sampai di lambung. Atau parenteral. Parenteral ini dilakukan jika memang secara enteral tidak bisa dilakukan atau sengaja tidak dilakukan. Nah, parenteral ini berarti kan memberikan nutrisi melalui cairan di luar saluran pencernaan, yaitu melalui intravena, misalnya melalui infus atau mungkin injeksi bolus. Baik, kemudian kebutuhan yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan eliminasi, di mana tubuh ketika melakukan metabolisme maka akan ada zat sisa yang itu harus dikeluarkan. Itu baik itu CO2 atau mungkin elektrolit yang lain yang terlalu berlebihan juga bisa dikeluarkan. Organ yang berperan di sini ada paru-paru, ini berperan terkait dengan pengeluaran CO2 dan H2O. Kemudian kulit mengeluarkan keringat yang isinya adalah H2O dan natrium, serta ginjal terutama ini yang berperan dalam pengeluaran H2O dan elektrolit, serta usus yang menghasilkan sampah padat dan cair, dikenal dengan feses ya. Jadi paru-paru itu tadi uap udara ketika bernapas itu adalah eliminasi, kulit itu adalah keringat, ginjal itu adalah urin ya, dan usus itu yang dikeluarkan, dan usus besar itu berupa feses. Beberapa gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi diantaranya adalah obstruksi usus atau bendungan pada usus, misalkan di situ ada tumor atau ada kondisi intussusception di mana terjadi lubang usus satu masuk ke lubang usus yang lain gitu ya, jadi akhirnya terjadi penjepitan pada usus tersebut. Kemudian ada kanker kandung kemih. Nah, ini kan eliminasi dari cairan ya. Kemudian penyakit ginjal, penyakit kandung empedu, kemudian gangguan pernafasan, gangguan sirkulasi, dan ketidakseimbangan asam basa. Peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi diantaranya adalah memberikan enema, melakukan enema. Apa itu enema? Enema adalah proses untuk membantu pasien untuk mengeluarkan feses secara lebih cepat gitu ya, atau dikenal dengan istilah pencahar. Kemudian memasang kateter, ini untuk pasien-pasien yang memang mengalami kesulitan untuk buang air kecil, mungkin karena ada sumbatan atau ada kelemahan otot-otot, sehingga cairan urin itu bisa keluar kapan saja, sehingga dia juga bisa dipasang kondom kateter ya kalau kemudian bisa juga sebagai alat pemantauan untuk keseimbangan intake dan output cairan, sehingga nanti bisa diketahui apakah kelebihan atau kekurangan. Selanjutnya adalah membantu proses dialisis ya, gampangannya ya cuci darah lah seperti itu. Kemudian membantu proses pembedahan pada kasus obstruksi usus, memberikan obat diare atau konstipasi. Nah, jadi diare itu BAB-nya cair dan berlebihan, sementara konstipasi BAB-nya padat keras sehingga sulit untuk keluar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membantu injeksi insulin pada klien diabetes. Dan kalau mau pulang ke rumah dan dia harus mendapatkan insulin secara rutin, maka akan diajarkan bagaimana melakukan injeksi secara mandiri. Kemudian kebutuhan tidur dan istirahat. Tidur sangat penting, diperlukan untuk mempertahankan kesehatan. Kuantitas tidur masing-masing individu bervariasi, tapi yang jelas adalah dalam hal tidur itu bukan kuantitas tapi kualitas. Ada orang yang tidur itu sangat lama tapi begitu bangun pegel-pegel, nggak seger gitu. Tapi ada yang kemudian siang hari tidur ngelayap gitu ya. Atau mungkin kalian lagi kuliah gitu tiba-tiba ngelayap 15 menit karena sangat ngantuk, dan begitu bangun karena dibangunin dosennya
atau karena ternyata tempatnya udah sepi, ditinggal teman-temannya, rasanya sudah segar kembali ya. Nah itu, jadi memang tidur itu yang penting kualitasnya, bukan kuantitasnya. Nah, beberapa faktor yang bisa mempengaruhi orang dengan kehamilan ya, kehamilannya sudah semakin besar itu juga membuat tidur menjadi tidak nyaman. Usia nih, semakin tua semakin susah tidur juga, dan kondisi kesehatan secara umum. Ya, jadi susah tidur adalah salah satu indikator adanya gangguan pada kesehatan. Susah tidur juga pada akhirnya bisa menyebabkan orang mengalami gangguan kesehatan gitu ya. Nah, jadi memang tidur ini, kebutuhan tidur ini memang tidak mengancam jiwa, tapi menimbulkan banyak gangguan kesehatan, sehingga ujung-ujungnya ya bisa mengancam jiwa juga, cuman memang jaraknya agak jauh. Nah, peran perawat bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan tidur dan istirahat ini? Jadi perawat berperan dalam menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, dan tenang, sehingga kemudian ketika di malam hari lampunya diredupkan gitu ya. Kalau mau pasang infus maka bisa menggunakan lampu yang dekat dengan pasien itu saja gitu ya. Kemudian menghadirkan lingkungan yang tenang. Kalau ngobrol di nurse station tidak teriak-teriak gitu ya. Tertawa juga harus dikendalikan ya, supaya tidak terbahak-bahak sehingga menimbulkan gangguan pada pasien. Ingat, pasien itu dalam kondisi sakit itu susah tidur, sehingga apabila suasananya bising maka mereka semakin susah untuk tidur. Beberapa hal yang kemudian bisa juga dicoba nih, ada menggosok punggung ya, ini bisa diajarkan kepada anggota keluarga. Ini akan juga membantu meningkatkan keinginan untuk tidur gitu ya, jadi mempercepat seseorang untuk tidur. Atau mandi air hangat, minum susu hangat, dan jika perlu maka menggunakan obat-obatan. Oke, kebutuhan yang lain adalah kebutuhan aktivitas dan latihan fisik. Nah, olahraga ini memang dapat meningkatkan kesegaran tubuh dan kesegaran pikiran gitu ya. Jadi menstimulasi pikiran dan tubuh. Olahraga yang dilakukan secara rutin dan baik ini akan mempertahankan integritas struktural tubuh dan kesehatan. Jadi memperkuat sendi, memperkuat otot, kemudian memperkuat organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, paru-paru. Dan pada akhirnya adalah akan meningkatkan sistem imun dan mempertahankan kesehatan dia. Ya, kemudian apa peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan fisik ini? Yang pertama, menganjurkan individu untuk berjalan setelah pembedahan. Artinya menganjurkan untuk ambulasi gitu ya, setelah pembedahan. Jadi jangan takut untuk melakukan ambulasi, karena justru kalau habis pembedahan kemudian dia bed rest secara terus menerus, maka akan mengganggu proses sirkulasi darah, termasuk ke area bekas operasi juga. Ini menyebabkan kesembuhan dari luka operasi tersebut menjadi tertunda. Di sini kemudian bisa mengajarkan tentang gerak aktif dan pasif. Tujuannya adalah untuk mencegah kekakuan sendi dan juga memelihara dari kekuatan dan tonus otot. Selanjutnya adalah membantu proses rehabilitasi fisik dan cedera dari pasien. Oke, kemudian kebutuhan fisiologis dasar yang tidak kalah pentingnya adalah kepuasan seksual. Ini sebagaimana dengan kebutuhan terhadap makanan, minuman, maka kebutuhan kepuasan seksual ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tapi pada waktunya gitu ya. Sehingga kemudian Allah juga Maha Adil. Kenapa? Karena kebutuhan kepuasan seksual ini bisa disublimasi, bisa dialihkan. Misalkan di Islam sendiri kan anjuran kepada para pemuda yang sudah akil balik, yang sudah memiliki keinginan terkait dengan aktivitas seksual ini, maka dianjurkan kepada mereka, jika memang belum mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk melakukan sublimasi dengan cara apa? Dengan puasa atau kemudian dengan memperbanyak olahraga, jadi untuk menyalurkan hasratnya tersebut ke dalam
aktivitas fisik dan menghindari hal-hal yang merangsang seseorang untuk memikirkan terkait dengan aktivitas seksual. Seperti itu ya, jadi bisa disublimasi. Beda dengan makan tidak bisa disublimasi. Minum juga demikian ya. Dan memang hal ini tidak mengancam jiwa, tapi mengancam pikiran gitu ya. Kalau tidak dihadapi dengan bijaksana, ini juga bisa menyebabkan gangguan psikologis ya. Makanya dianjurkan kalau sudah mampu jangan ditunda, segeralah menikah. Ini penting ya untuk di samping juga kebutuhan biologis juga adalah dalam rangka untuk melanjutkan keturunan. Kita tahu di sini sekarang ini negara Jepang sedang terancam punah karena apa? Karena angka pernikahan sangat kecil sekali, sehingga menyebabkan penurunan jumlah penduduk secara signifikan, dan kemudian mereka juga didominasi oleh para lansia. Sementara anak-anak mudanya yang ada, mereka enggan untuk menikah dan mereka mensublimasi aktivitas seksualnya terhadap hal-hal yang lain dengan cara sibuk bekerja dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Dan kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwa usia atau kecacatan secara fisik bukan berarti akan menghilangkan hasrat seseorang terhadap aktivitas seksual ini. Jadi meskipun dia dalam kondisi sakit atau tubuhnya cacat gitu ya, itu bukan berarti dia tidak memiliki hasrat ini. Mereka juga memiliki. Dan bagaimana aplikasi terhadap perawatan pasien? Jadi bagaimana kita menerapkan atau menerapkan hal ini terhadap pasien? Maka kita harus memperhatikan apakah pasien nyaman dirawat oleh perawat dengan jenis kelamin yang berbeda ya. Ini prevalence pasien juga, karena memang perawatan di rumah sakit juga ini sekarang kan pasien center. Jadi pasien boleh memilih apakah mau dirawat oleh siapa atau dokternya siapa. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai perawat harus aware, memperhatikan keinginan pasien untuk mendiskusikan tentang masalah seksualitasnya. Misalnya pasien pos pembedahan, mungkin ada kekhawatiran bagi mereka bahwa dampak dari operasinya tersebut menyebabkan gangguan terhadap kemampuan aktivitas seksual mereka. Nah, ini harus memerlukan penjelasan gitu ya, penjelasan secara personal, secara hati-hati supaya tidak terjadi misperception terkait dengan hal ini. Karena kemampuan seksual juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi psikologis dari orang yang bersangkutan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan terkait dengan pengaturan suhu. Suhu ini sangat penting dalam proses metabolisme tubuh, yang dimana tubuh itu hanya berfungsi pada rentang suhu tertentu, yaitu 35-45 derajat Celcius, dan yang paling optimal adalah pada suhu 37 derajat Celcius. Mekanisme pengaturan suhu tubuh diantaranya adalah menggigil, merinding, dan berkeringat. Menggigil dan merinding itu adalah upaya tubuh untuk meningkatkan suhu tubuh, sementara berkeringat itu adalah dalam upaya untuk menurunkan suhu tubuh dengan cara mengeluarkan cairan keluar, dan kemudian cairan keringat yang keluar tersebut berperan juga dalam proses pendinginan. Bagaimana peran perawat dalam hal ini? Yaitu melakukan pengaturan suhu tubuh pada kondisi hipertermi atau hipotermi, baik itu dengan menggunakan obat-obatan atau non farmakologis ya. Kalau dia mengalami hipertermi, maka kita bisa melakukan kompres hangat, sementara yang hipotermi kita bisa menggunakan selimut hangat. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memantau suhu tubuh pasien supaya kita dapat mengetahui dengan cepat bagaimana kondisi tubuh pasien. Nah, dengan demikian maka intervensi keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis dasar diantaranya adalah pemberian oksigen,
membantu memberikan makan, membantu higienis dan eliminasi pasien, mempertahankan suhu tubuh secara optimal, dan lain sebagainya. Baik, kemudian naik ke kebutuhan keamanan dan keselamatan. Di sini dibagi menjadi 3 kebutuhan ya. Kebutuhan terbebas dari bahaya, kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan, dan kebutuhan terhadap tempat bernaung. Oke, kebutuhan terbebas dari bahaya. Aman ini artinya nyaman dan aman ya, dan nyaman baik secara fisik maupun emosi. Aman artinya terhindar dari bahaya, nyaman artinya dia merasa enak dan tenang gitu di situ. Nah, kemudian apa karakteristik dari keamanan itu? Yang pertama adalah prediktibilitas, artinya kita bisa memprediksi, bisa memperkirakan sesuatu akan datang, sesuatu akan pergi gitu ya. Misalnya dari ancaman tsunami, maka pemasangan dari alarm tsunami atau alat detektor dari tsunami itu juga merupakan salah satu unsur keamanan di sana, karena kita bisa memprediksi dengan cepat dan kemudian jika bencana terjadi kita bisa segera mengambil tindakan secepat mungkin. Kemudian stabilitas itu juga bagian dari keamanan. Suhu tubuh yang fluktuatif naik turun itu menunjukkan tidak aman gitu ya. Itu contoh gitu. Kemudian familiar itu kita tidak asing di situ gitu. Situasinya tidak asing. Termasuk juga bagaimana dalam hal ini adalah mengkondisikan pasien supaya mereka tidak asing dengan ruang perawatan dengan cara mengorientasi ruangan. Misalnya dengan menunjukkan letak telepon, kemudian menunjukkan menggunakan peralatan yang ada di sana, wastafelnya di mana, kamar mandinya di mana, kemudian bagaimana cara menggunakan telepon panggil dan lain sebagainya. Nah, itu kan supaya pasien merasa nyaman karena dia mengenal lingkungan di mana dia tinggal saat itu. Kemudian karakteristik keamanan ini adalah perasaan saling percaya, sehingga kita harus menanamkan trust, jadi melakukan hubungan saling percaya ya dengan pasien supaya mereka merasa safety ketika di depan kita atau di dekat kita, dan hal ini juga terkait dengan kepercayaan mereka terhadap tindakan yang kita berikan kepada mereka. Nah, kemudian keamanan yang lain adalah secara finansial, jadi tidak terancam karena masalah keuangan gitu. Nah, kemudian adaptasi keamanan dilakukan berdasarkan usia ya. Bagaimana adaptasi usia balita dengan remaja dan dewasa tentunya berbeda. Kemudian kondisi fisik juga demikian ya. Kalau kondisi fisiknya lemah maka adaptasi juga akan rendah terkait dengan keamanannya, karena dia akan tergantung dengan bantuan dari orang lain gitu ya. Nah, beberapa aplikasi tindakan keperawatan terkait dengan kebutuhan keamanan dan keselamatan diantaranya adalah mengajarkan cuci tangan. Ini kan menghindari dari ancaman kuman atau bakteri yang kemudian bisa memicu infeksi nosokomial. Kemudian membalut luka yang steril, sama ya, untuk menghindari paparan dari bakteri-bakteri patogen. Kemudian menggunakan penerangan di malam hari. Nah, ini supaya terhindar dari terpleset misalnya atau menabrak sesuatu sehingga dia jatuh. Nah, sehingga lorong-lorong di rumah sakit itu mestinya dalam kondisi yang terang benderang untuk menghindari hal tersebut. Kemudian menghindarkan barang-barang yang berbahaya dari jangkauan anak-anak. Ini contohnya di rumah gitu ya. Jadi bagaimana kemudian menekankan benda-benda tajam, menempatkan benda-benda tajam di mana, kemudian obat-obatan misalkan cairan pel yang itu bisa jadi dianggap sebagai sirup dan diminum anak-anak, itu juga harus diperhatikan. Termasuk juga harus di lingkungan rumah, di mana di sana mungkin terlalu rimbun sehingga bisa dijadikan tempat persembunyian binatang berbahaya. Nah, itu juga bagian dari bagaimana upaya kita terbebas dari bahaya. Kemudian
akses terkait dengan layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan yang terencana bisa berupa asuransi kesehatan atau pemeriksaan kesehatan, ya, general check up. Ini tentunya orang akan berpikir setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi gitu ya. Kemudian akses terhadap layanan kesehatan di negara berkembang sangat terbatas sehingga usia harapan hidupnya juga menurun. Oke, kemudian tempat bernaung. Tidak terpenuhinya tempat bernaung ini tidak kemudian menyebabkan seorang meninggal gitu ya, kecuali dia stres kemudian bunuh diri, itu beda acara gitu ya. Itu mungkin karena memang dia tidak kuat nahan stres gara-gara tidak punya rumah, dibully sama orang gitu, dihina, kemudian dia baper dan akhirnya daripada merasa tersiksa berujung dengan mengakhiri hidupnya ya. Itu contoh yang tidak baik. Nah, namun demikian bisa juga ketiadaan tempat bernaung ini bisa menghambat pencapaian kebutuhan yang lebih tinggi gitu ya. Bagaimana tidak, dia sulit untuk kemudian merasakan safety dan lain sebagainya ketika memang dia tidak memiliki tempat bernaung milik dia, seperti itu. Sehingga ketika terpenuhi akan menimbulkan perasaan aman tentu gitu ya, karena dia bisa tinggal di tempat yang kemudian dia bisa terbebas dari ancaman bahaya. Kemudian memberikan kehangatan untuk mempertahankan suhu tubuh secara optimal. Nah, bagaimana jika tidak terpenuhi? Ini bisa terkait dengan harga diri tadi gitu ya. Jadi tentunya orang yang sudah memiliki rumah biasanya ya merasa lebih pede gitu ya, tapi tidak semuanya gitu, karena kontrak juga nggak masalah gitu ya. Kemudian ada ancaman keamanan baik fisik, psikis maupun harta, karena kalau tidak punya bangunan bagaimana dia bisa menyimpan benda-benda berharganya gitu ya, Mas. Dibawa-bawa terus resiko juga kan diambil atau dirampok. Kemudian menurunnya hubungan bermakna antara anggota keluarga. Tempat tinggal adalah tempat untuk berkumpul dengan anggota keluarga, bercengkrama, meningkatkan hubungan di antara mereka. Kalau kemudian tidak ada tempat bernaung, tentunya fungsi ini akan terganggu. Akan kesulitan untuk mencari tempat berkumpul anggota keluarga, kemudian mereka bebas di sana. Hal ini akan mengganggu tentunya. Kemudian higienis buruk ya, karena memang kalau tidak punya tempat tinggal, gimana seseorang misalkan mandi, kemudian mencuci pakaian, cuci tangan dan sebagainya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita tidak memiliki tempat tinggal, biasanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap. Artinya kalau kita melamar pekerjaan, karena nanti ditanya alamatnya di mana, artinya di mana, kalau nggak jelas alamatnya, kira-kira siapa yang mau mengajak dia bekerja. Nah, itu ya. Kemudian memicu keputusasaan. Nah, ini juga tergantung dari kondisi masing-masing gitu ya. Kalau dia memang mudah stres dan lain sebagainya, otomatis akan menimbulkan keputusasaan. Terjebak dalam pemenuhan kebutuhan yang lebih rendah gitu ya. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, maka dia akan kembali lagi ke pemenuhan kebutuhan yang lebih rendah tadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan atau intervensi keperawatan apa yang terkait dengan kebutuhan keamanan dan keselamatan ini? Yang pertama adalah memeriksa identitas pasien sebelum berobat ya. Ini untuk menjamin keselamatan pasien dari kesalahan pemberian obat yang bisa berakibat fatal. Kemudian mengamankan peralatan yang rusak dari lingkungan kilean, dan kemudian melaporkan kerusakan alat tersebut ke bagian dari rumah sakit, misalnya bagian instalasi sarana dan prasarana ya dari rumah sakit tersebut. Kenapa kemudian kita harus mengamankan peralatan yang rusak tersebut? Karena bisa jadi ada teman kita yang tidak tahu, misalkan tensimeter gitu ya. Nah, itu sudah rusak tapi kemudian dibiarkan tergeletak, tidak ada keterangan bahwa itu sudah rusak, maka itu bisa diambil untuk mengukur tekanan darah pasien. Nah, bagaimana kalau kemudian ternyata hasilnya tidak standar, mestinya dia normal tapi di situ dia menunjukkan angka hipertensi. Apa yang terjadi? Maka
dia akan laporan ke dokter bahwa kondisi pasien hipertensi, dan dokter kalau kemudian dia tidak memeriksa ulang, dia akan memberikan resep anti hipertensi. Apa yang terjadi kalau kemudian orang tidak hipertensi makan obat anti hipertensi? Otomatis akan terjadi hipotensi, dan ini berbahaya juga, sama berbahaya dengan hipertensi, atau justru lebih berbahaya sebenarnya, perburukannya lebih cepat gitu. Kemudian melakukan pengkajian keamanan di lingkungan rumah untuk anak dan lansia. Nah, ini contohnya terkait dengan kondisi di rumah, dan melaporkan penganiayaan kepada pihak yang berwenang. Ini juga di lingkungan rumah atau di lingkungan rumah sakit juga bisa gitu ya. Jadi kalau ada kasus penganiayaan bisa segera melapor ke perawat dan security, tentunya untuk segera melakukan penanganan secara tepat. Baik, berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki dan dimiliki. Oke, kita lihat gambarnya ini. Apa yang Anda bayangkan dari gambar ini? Sebuah keluarga yang mereka berlibur. Lihat dari wajahnya, mereka semua tertawa. Ini menunjukkan suasana yang bahagia ya, penuh kegembiraan. Otomatis ini kan berarti meningkatkan kesehatan jiwa gitu ya, yang mendukung ke kesehatan fisik juga. Nah, kalau dikaitkan dengan kasih sayang dan rasa memiliki dan dimiliki, tentunya ini sangat klop, karena di antara anggota keluarga tentunya ada perasaan tersebut gitu ya. Kita bandingkan dengan gambar ini. Apa yang ada di pikiran Anda? Kira-kira ini orang sedang ngapain? Bisa jadi dia sedang menunggu seseorang yang dia sangat nanti-nantikan dan sampai sekarang belum datang. Atau bisa juga tadinya mereka duduk berdua, tapi kemudian karena ada konflik, kemudian dia ditinggal dan sendirian. Apa yang terjadi di sini? Otomatis bisa jadi perasaan merana termenung, perasaan tidak karuan, perasaan sendirian, perasaan tidak berharga, dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya dari pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki dan dimiliki. Kenapa? Ujung-ujungnya adalah karena memang manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sekaya apapun dia, tapi kalau hidup sendirian maka harta yang dia miliki tidak akan berguna. Oke, kita lihat ilustrasi lagi. Kalau kita lihat anak ini ya, pegang-pegang perut, tepuk-tepuk perut, mulutnya meringis seperti itu, artinya dia butuh makan, lapar gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi kelaparan seperti ini, milih yang mana? Makanan atau dibopong-bopong orang tuanya gitu ya. Nah, tentunya dia secara naluriah akan memilih makanan, karena memang pada saat itu dia sangat lapar. Dan ini menunjukkan bahwa ketika pemenuhan kebutuhan di bawahnya, yaitu kebutuhan rasa aman atau kebutuhan fisiologis yang lain, maka dia tidak akan memikirkan atau mementingkan kebutuhan di atasnya. Nah, ini ya, jadi muncul saat kebutuhan dasar sebelumnya telah terpenuhi ya, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman tadi ya. Kemudian cinta dan kasih sayang dimulai saat terbentuk bayi lahir dan berlanjut seumur hidup. Nah, makanya kan quality time dengan keluarga itu sangat penting, karena ini akan menumbuh kembangkan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Kebutuhan memiliki hubungan bermakna dengan orang lain. Nah, ini perasaan bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah kelompok, dan perasaan bahwa keberadaan mereka diterima oleh orang lain. Artinya bagaimana kemudian kita merasa berarti di hadapan orang lain atau di hadapan kelompok. Ini adalah perasaan ketika kita mampu memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki dimiliki. Jika itu tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan perasaan tidak berguna, merasa tidak diterima di kelompoknya, merasa terbuang dan lain sebagainya. Dan kemudian muncul perasaan terhina, dan hal ini menimbulkan kecemasan. Kenapa? Karena tidak diterima di mana-mana gitu ya. Nah, ini juga contoh pada kasus-kasus di masyarakat di mana dia mendapatkan hukuman sosial karena mungkin melakukan pelanggaran gitu ya, sehingga memang kemudian terkadang hukuman sosial itu lebih kejam daripada hukuman di penjara gitu ya. Dan itu sebenarnya sebagai untuk memperkuat tekad kita bagaimana supaya
kita bisa berperilaku baik di hadapan orang lain. Nah, ini adalah gambaran dari geng, ada geng motor, ada kumpulan kumpulan sepeda tua ya, ada ontel lengkong, pestol ya, persatuan sepeda ontel lengkong, dan ada persatuan Suzuki Esteem Club Indonesia SECI. Nah, ini sebenarnya kan dalam rangka memenuhi kebutuhan berarti dalam sebuah kelompok gitu ya, di luar itu keluarga, rasa memiliki dan dimiliki, saling bantu dan lain sebagainya. Oke, ini gambaran dari fenomena lain bahwa manusia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa memiliki dan dimiliki. Nah, bagaimana kalau kemudian itu terjadi pada pasien? Tentunya pasien ketika dirawat di rumah sakit, apalagi kalau memang kemudian kondisi penyakitnya menular dan tidak boleh ditunggu oleh orang lain, itu otomatis akan semakin membuat mereka semakin terpisah dari teman dan keluarga. Kemudian menurunnya kontak sosial, dan ini menimbulkan perasaan terancam. Nah, apalagi kalau kemudian dalam kondisi COVID-19 misalnya, ini jelas akan lebih terisolir lagi gitu ya, karena memang dia harus diisolasi. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan dalam kondisi umum gitu ya, maka seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki ini harus memfasilitasi supaya keluarga dan teman bisa bertemu dengan pasien gitu ya. Kemudian memfasilitasi kiriman kartu ucapan supaya lekas sembuh, atau pada kondisi-kondisi tertentu juga misalkan pasien kanker gitu ya, bagaimana memenuhi kebutuhan rekreasi mereka, interaksi sosial. Nah, ini dalam upaya tadi untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki dan dimiliki. Oke, kemudian ke kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual itu terkait dengan bagaimana dia memerlukan sesuatu yang ia percaya memiliki kekuasaan tertinggi. Hal ini akan menimbulkan perasaan tenang dan nyaman bagi dia. Dan kebutuhan spiritual itu sendiri atau bentuk spiritual itu sendiri memiliki bentuk yang bervariasi, dipengaruhi oleh latar belakang agama, etnis, dan pengalaman hidup. Ada yang kemudian misalkan seorang muslim sendiri ya di agama Islam, maka ketika dia melakukan aktivitas spiritual ya, atau spiritualnya terganggu, itu akan menyebabkan dia merasa hidupnya kosong dan lain sebagainya, dan dia membutuhkan sesuatu untuk bergantung, sesuatu yang serba maha gitu, dalam ini kan Allah, sehingga kemudian dia supaya tenang dia mungkin berzikir atau melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya, berdoa. Itu kan bagian-bagian dari aktivitas spiritual untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Atau mungkin agama yang lain, yang agama Kristen atau Katolik, mereka kan juga berdoa, pergi ke gereja, kemudian ada doa-doa di sana, dan kemudian mereka mencoba untuk menenangkan diri ya, menggantungkan seluruh keinginannya, keluh kesahnya kepada sesuatu yang dia anggap mampu untuk mengatasi itu semua. Tapi ada juga yang kemudian menggunakan jimat sebagai kebutuhan spiritual dia. Contohnya adalah misalkan dia diwarisi keris oleh keluarganya atau gurunya gitu ya, di masyarakat tradisional itu. Jadi kemana-mana dia akan membawa jimat tersebut, dan dia akan merasa gelisah ketika jimat itu tidak ada dan hilang. Itu kadang-kadang kan subjektivitas tuh. Maka hal itu bisa jadi ditemui pada
pasien-pasien kita gitu ya. Seperti itu, misalkan tiba-tiba ditemukan barang aneh di dekat di dekat tempat tidurnya. Nah, ini kita harus melakukan komunikasi dengan pasien dan keluarga seperti itu. Bagaimana dan apa dan mengapa itu harus ada di sana. Kalau itu kemudian bisa mengganggu proses keperawatan, maka kita harus bisa berkomunikasi dengan baik supaya barang-barang yang mengganggu itu bisa disimpan terlebih dahulu. Nah, di sini peran perawat ya untuk memenuhi kebutuhan spiritual, yaitu dengan membantu pelaksanaan ibadahnya, memberikan kesempatan mereka untuk berdoa, untuk beribadah gitu ya, sholat dan sebagainya, termasuk mengingatkan di waktu-waktu sholat kepada pasien. Itu juga adalah bagian bentuk dari pemenuhan kebutuhan spiritual. Kemudian memberikan materi untuk memperkuat spiritualitasnya, termasuk misalkan menghubungi rohaniawan untuk memberikan petua-petua, pencerahan, motivasi kepada pasien yang sedang sakit, sehingga secara spiritual mereka akan meningkat. Baik, kemudian harga diri. Nah, ini juga ilustrasi ya, kucing ya, seekor kucing bercermin dan dia melihat di hadapannya adalah seekor singa. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari ilustrasi ini? Bahwa harga diri tergantung pada bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Kalau seseorang memandang dirinya sendiri adalah sesuatu yang berharga, maka dia akan berperilaku dan bertingkah laku sebagaimana orang-orang yang berharga dan penting gitu ya. Dan hal itu akan tercermin di dalam perilakunya, dan hal tersebut akan ditangkap oleh orang lain dan memandang kita sebagai seseorang yang berharga juga gitu ya. Misalkan kalau kita menjadi orang yang memandang kita adalah orang yang baik, maka kita akan menghindari tindakan-tindakan yang salah ya, tidak berbuat jahat, memaafkan orang, menghormati orang, maka orang juga akan memandang kita sebagaimana kita berperilaku, maka mereka juga akan berbuat baik kepada kita. Demikian juga ketika kita berperilaku buruk atau menganggap kita orang jahat atau menganggap kita orang lemah, maka kita juga akan berperilaku sebagaimana yang kita pikirkan. Maka hati-hati dengan pikiran, jangan sampai kemudian pikiran kita meracuni kita dan menghambat potensi yang kita miliki. Nah, ini jadi harga diri ini adalah persepsi individu tentang dirinya sendiri. Harga diri yang positif, di mana diakui keberadaannya, dihargai oleh orang lain, dan dianggap penting keberadaannya. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri. Cara pandang orang lain terhadap individu melalui identifikasi. Nah, jadi melihat bagaimana perilaku kita, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat. Ini akan mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kemudian hal ini juga pada akhirnya berkaitan dengan status kita di hadapan orang lain, kemudian berkaitan dengan penghargaan dan gengsi yang kita miliki. Nah, ini contoh dari harga diri negatif ini ya. Jadi sudah kurus tapi menganggap dia gemuk gitu ya, sehingga dia merasa kaget. Ini terjadi beberapa orang gitu ya. Misalkan orang yang terobsesi untuk kurus, padahal tubuhnya sudah kurus, sudah kulit berganti berbalut tulang, tapi kemudian dia tetap diet terus. Kenapa? Karena dia merasa itu terlalu gemuk bagi dia. Nah, makanya memang kita tidak harus tidak boleh berlebih-lebihan ya dalam hal ini. Nah, kebutuhan harga diri juga mengalami perubahan ya. Jadi mengalami perubahan tingkat harga diri, mengikuti perubahan penampilan dan perubahan gaya hidup. Jadi kita bisa meningkatkan harga diri kita dengan cara tadi, merubah penampilan dan merubah gaya hidup. Misalnya kita minder karena terlihat ala kadarnya gitu ya, maka kita bisa meningkatkan harga diri kita dengan merubah penampilan kita menjadi lebih charming gitu ya, menjadi lebih elegan, berpakaian rapi dan lain sebagainya, sehingga orang lain akan memandang kita juga berbeda.
Kemudian perubahan gaya hidup juga, kalau memang kemudian kita menganggap diri kita sehat gitu ya, maka kita juga bisa melakukannya dengan cara menjalani gaya hidup yang sehat juga ya, berolahraga, berpikiran positif dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan harga diri ini? Di antaranya adalah mendorong kemandirian, menghargai kemajuan, mendorong kemajuan individu dalam berhabilitasi, dan memberikan kesempatan membina kasih sayang dengan orang-orang terdekat. Nah, karena orang-orang terdekat ini adalah sebagai sumber motivator yang luar biasa untuk meningkatkan harga diri seseorang. Nah, saya akan menekankan ke menghargai kemajuan. Jadi, kita harus menghargai kemajuan sekecil apapun dari pasien. Hal itu akan memberikan keyakinan bahwa meskipun sedikit dia ada perubahan, sehingga harapan untuk dia kembali lagi ke kehidupan normal semakin tinggi. Jadi evaluasi fokus ke kemajuannya, bukan fokus ke kekurangannya. Karena kalau kita fokus ke kekurangannya, maka kemajuan yang ada itu tidak akan terdeteksi, dan dampaknya adalah keputusasaan baik pada pasien maupun pada perawatnya. Baik, ini adalah cerita terkait dengan seorang atlet yang mengalami cedera sehingga kemudian berubah gitu, dari seseorang yang sangat energik berubah menjadi orang yang tidak berdaya. Kita lihat dia menangisi kondisinya saat ini dan merasa tidak percaya gitu ya. Dia merasa lemah dan tidak berdaya. Dan kemudian dia juga menganggap dirinya sama dengan anak-anak gitu ya, yang memiliki keterbatasan. Kita percepat saja. Nah, ini adalah saat dimana dia masih menjadi atlet, dan kemudian ini menjadi motivasi dia untuk berusaha memulihkan diri dari penyakit yang dia alami. Oke, tentunya ini butuh kerja keras ya, butuh kepercayaan diri dan keyakinan bahwa dia akan sembuh. Nah, oke, ini adalah menggambarkan bagaimana dia mengalami fluktuasi emosi terkait dengan usaha dia untuk kembali lagi menjadi normal. Oke, ini adalah kakinya yang mengalami kelumpuhan. Nah, ini adalah upaya dia untuk kemudian bekerja lebih keras lagi. Oke. Nah, ini sudah ada perubahan nih, sudah bisa berjalan tanpa kruk, dan ini kalau dalam kondisi nyata maka harus mendapatkan apresiasi yang luar biasa supaya dia semakin semangat. Oke. Nah, ini sudah mulai bisa berjalan. Nah, pada akhirnya dia sedikit demi sedikit. Nah, ini sudah bisa berlari. Nah, sekarang dia mendapatkan kebahagiaan karena dia bisa kembali lagi ke lintasan. Ya, jangan menyerah. Baik, kemudian terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Bisa kita lihat di sini, ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan aktualisasi dirinya menjadi orang pemimpin dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dari orang di sini, tidak semuanya orang kaya di sini, dan tidak semuanya orang dalam kondisi fisik yang kuat. Nah, contohnya
yang ada di kursi roda ini adalah Ahmad Yassin, pemimpin pejuang Palestina yang dimana dia meskipun di kursi roda dan dikejar-kejar oleh tentara Israel, tapi dia istiqomah dan terus memimpin. Nah, jadi untuk bisa mengaktualisasikan diri tidak harus dia kemudian kondisinya sehat fisik gitu ya, hartanya banyak. Dan yang paling dekat dengan kita ya yang jelas adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dia bukan orang kaya, tapi kemudian dia rela mengorbankan harta yang dia miliki, termasuk meminta emas yang dari istrinya ya, yang ada di istrinya yang itu digunakan untuk perjuangan gerilya pada saat agresi militer Belanda. Nah ini, dan dia juga ketika memimpin perang gerilya bukan dalam kondisi fisik yang terbaik gitu ya. Panglima Besar Jenderal Sudirman pada saat itu adalah baru saja dioperasi paru-paru, jadi dia hidup dengan paru-paru satu, dan itu luar biasa gitu ya. Tapi kemudian panggilan Ibu Pertiwi, kemudian panggilan dari keyakinan keagamaan dia yang sangat luar biasa membangkitkan semangatnya, dan kemudian yang tadinya lemah terbaring di tempat tidur tiba-tiba bisa berdiri dan kemudian memimpin perang gerilya meskipun pada akhirnya dia ditandu gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa untuk melakukan aktualisasi diri tidak mesti harus kebutuhan-kebutuhan yang di bawahnya itu terpenuhi dulu, tidak harus menunggu itu. Jadi seorang bisa beraktualisasi diri dengan segala keterbatasan yang dia miliki. Nah, ini pemahaman terkait dengan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi pencapaian maksimal potensi seseorang. Kemudian ini aktualisasi diri merupakan kebutuhan tingkat tertinggi dari individu, di mana individu merasa nyaman untuk menyusun rencana dan berkreasi, jadi merasa bebas gitu ya, tanpa ada hambatan terkait dengan masalah waktu, finansial dan lain sebagainya. Individu bisa berfungsi pada tingkat aktualisasi diri meskipun kebutuhan yang lebih dasarnya belum terpenuhi. Tadi ya dikasih contoh, misalkan Ahmad Yassin dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Keterbatasan fisik, keterbatasan materi tidak menghambat dia kemudian untuk menjadi para pahlawan. Kemudian memiliki hubungan yang lebih nyaman dengan realitas ya, jadi dia menerima realitas diri apa adanya gitu ya, sehingga hal ini menyebabkan dia bebas dari kecemasan, siap menghadapi kegagalan, humoris, artinya meskipun kondisi genting tapi dia tidak kehilangan sense untuk mencoba mencairkan suasana, mampu mengendalikan diri dan memiliki mekanisme coping yang positif. Selanjutnya adalah bahwa individu untuk mencapai aktualisasi diri dapat berkali-kali. Karena apa? Karena setiap ia mencapai satu aktualisasi diri, maka ia akan menempatkan target aktualisasi diri yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti naik gunung gitu ya, perlahan-lahan sampai kemudian sampai di puncak, atau mungkin bagi dia itu belum merupakan puncaknya, sehingga dia akan menetapkan target aktualisasi diri berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk pertanyaan bisa di kolom komentar atau di form diskusi di Eldiro ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.